Kita lanjutkan materi Bible Study 3 bulan lalu ya, tentang surat Titus ya, surat Titus. Kita buka Titus 1. Tema malam ini ya adalah bagaimana perawakan Tuhan ya, bagaimana bentuknya Tuhan, bagaimana wujudnya Tuhan. Jadi pertanyaan ini banyak dilontarkan oleh orang-orang yang memiliki agama ya. Ada yang Tuhan berwujud hewan, ada yang berwujud makhluk hidup apa ya gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana perawakan Tuhan menurut firman Tuhan. Kita buka dulu Titus 1 ayat 1. Dari Paulus ya, 2 bulan lalu kita sudah bahas tentang kehidupan Paulus ya sebagai penulis surat Titus. Lalu hamba Allah, di sini ada hambanya Allah ya. Ada hamba, ada Tuhan. Hambanya kita, saya dan saudara semua. Tuannya adalah Allah ya. Nah, jadi kalau kita seorang hamba, sewajarnya kita mengenal tuannya kita. Ya. Tuannya kita adalah Allah. Ya, kitab Titus ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk memelihara iman. Pertama kali Allah di dalam firman Tuhan itu dicatat pada saat dia sedang bercakap-cakap dengan Musa. Ya, pada saat dia bercakap-cakap dengan Musa, dia menceritakan tentang dirinya, menyebut dirinya pada saat itu tepatnya. Ya, jadi diceritakan bagaimana dia. Ada di Kejadian 1 ayat 1, Pak Hendro, minta tolong Pak Hendro. Ini adalah percakapan Musa dan Tuhan ya. Para ahli Taurat di zaman sekarang, bangsa Yahudi, orang Israel, mereka sangat percaya bahwa ini adalah ucapan Tuhan sendiri kepada Musa ya, pada saat Tuhan mengajar Musa di dalam perjalanan di padang gurun. Ayat 1 dari Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah kata Allah pertama yang ada dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Tutup Endro. Tuhan menciptakan alam semesta itu sangat sempurna. Ya, sangat sempurna, terlalu sempurna. Ya, mungkin kita membaca ayat ini udah biasa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Padahal kata ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sekarang bumi berotasi 24 jam. Setiap hari tepat hitung-hitungannya. Ya. Jadi Tuhan itu sudah menghitung, jadi secara matematis Tuhan sudah menetapkan rotasi bumi. Luar biasa. Udah gitu, tahu, bulan disetting sedemikian rupa menghadap bumi hanya sisi yang satu saja. Ya, dalam berevolusi, dalam mengitari bumi. Ini luar biasa. Itu bahasa matematikanya Tuhan. Luar biasa, ya. Bahkan bumi dikelilingi bulan, mereka mengitari matahari. Demikian juga dengan planet-planet yang lain. Mereka berotasi kepada sumbunya dan berevolusi dengan matahari. Jaraknya jutaan kilometer. Tetapi enggak tabrakan, ya. Hitungan-hitungan para astronomi umur alam semesta kan miliaran tahun ya. Luar biasa. Jadi Tuhan itu tepat matematikanya. Jadi Tuhan itu begitu sempurna. Saya percaya
Ya, Tuhan itu sangat luar biasa dalam menciptakan semesta, sangat presisi, tepat, ya, sangat presisi. Sekarang saya mau lihat di Kejadian 1 ayat 26. Minta tolong Pak Hendro. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Nah, tutup Pak Hendro. Di dalam bahasa aslinya, saya tadi punya gambar picture 1 Pak Hendro, minta ditampilkan Pak Hendro. Ini adalah bahasa asli yang ditulis oleh Musa, ya. Tuhan, mari kita menciptakan manusia menurut bahasa menu, ya. Bahasa menu itu adalah bayangan, dan salah satu arti aslinya adalah resemblance, itu kemiripan. Apa Bapak Ibu? Mirip. Wah, luar biasa. Terus gambar dan rupa. Rupa itu artinya kitmutenu, ya, bacanya seperti itu ya kira-kira ya. Artinya seperti kita, like, serupa. Jadi kemiripan dan serupa. Saya percaya, ya, saya percaya banget. Kalau Tuhan bilang, kita bikin ciptakan manusia yang serupa sama kita dan mirip sama kita, kira-kira benar-benar sempurna seperti itu enggak? Sempurna. Pasti komitmen Tuhan untuk menciptakan manusia serupa dan seperti Dia, ya, pasti terjadi. Orang alam semesta yang begini dahsyatnya aja, yang luar biasa sempurnanya ini aja, dengan ucapan aja terjadi, apalagi dengan manusia. Ya. Saya punya gambar, coba gambar nomor 2 Pak Hendro. Saya bukan sales ya. Jadi mobil, ya, sebelum diproduksi massal, pertama itu ada mobil konsep, lalu dibuat mobil prototipe, ya. Ya, jadi prototipe inilah yang bakal menjadi pola, ya, untuk membuat mobil-mobil selanjutnya. Nah, gini. Jadi mobil, ya, kalau misalkan mobil merek A mau dibuat, maka dibuat mobil konsep lalu mobil prototipe. Kalau mobil prototipe nih mesinnya ini, ya kan, bodinya ini, kacanya seperti ini, lampunya ini, semuanya sama, elektriknya ini, jadi kapasitas, potensi, kemampuan, kekuatan mobil yang ada di dalam mobil prototipe ini akan sama dengan mobil-mobil yang akan dijual di pasaran. Mau gambar yang tadi Pak Hendro, coba gambar yang tadi. Ini mobilnya satu merek, nah ini dia. Nah mobil yang ini sama dengan mobil yang ini. Ini satu pabrik, sama enggak? Nah ini Cortez dengan Convero, ya. Beda enggak? Beda toh? Pasti beda, walaupun pabriknya sama. Ya, Almas dengan Bingwo, sama enggak? Pasti beda, walaupun pabriknya sama. Karena mereka memiliki pola yang berbeda. Mobil prototip yang berbeda. Paham Bapak Ibu ya? Nah, sekarang gambar nomor 3 Pak Hendro. Ini ya. Nah, dipilih. Nah, kita mau tahu kenapa mobil-mobil ini bentuknya sama, ukurannya sama, dimensinya sama, mesinnya sama. Karena dibuat dengan mobil prototype. Ya, ini warnanya bisa berbeda. Tetapi ukurannya, potensinya, kekuatan mesinnya, kecepatan, ketahanan, dan semua yang ada di dalam mobil ini semuanya sama dengan prototipnya. Yang bedanya cuma warnanya aja. Paham Bapak Ibu ya? Ini mobil, ada prototipenya. Kita manusia punya prototipe juga. Prototipe kita siapa? Tuhan Yesus.
Ya. Jadi kita ini serupa dan mirip. Ya Bapak Ibu ya. Cuma warnanya berbeda-beda. Tapi di hadapan Tuhan semuanya sama. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mengintimidasi di dalam pikiran, wah aku nggak seperti si A, aku nggak seperti si B, aku nggak seganteng si A, aku nggak secantik si B. Jangan terprovokasi, karena kita diciptakan mirip dan serupa dengan Tuhan. Cuma warnanya beda. Wah aku nggak sepandai A, aku nggak sepandai B. Jangan khawatir, di hadapan Tuhan kita sama. Saya beberapa hari ini saya diajak main catur terus oleh Dev. Mengerikan, saya beritahu Bapak Ibu. Jago banget walaupun Dev itu masih muda banget, masih kecil. Tapi main caturnya mengerikan. Saya pernah main catur dengan papanya, Pastor Gary. Pastor Gary ya mengerikan juga permainan caturnya. Ya saya, wah ngeri bener. Tetapi kita di hadapan Tuhan semua sama. Cintanya Tuhan kepada kita itu sama. Ya, jika mobil tadi pabriknya aja bisa membuat sama, apalagi Tuhan yang sudah ngomong komitmen. Kita bikin manusia yang mirip dan serupa dengan kita. Jadi, terjadilah itu semua. Bersyukur. Setelah manusia Tuhan ciptakan, dia nggak melulu pada saat itu ada malaikat-malaikat di sorga ngelihat Tuhan turun ke bumi. Tahu gak? Tuhan mainan tanah. Belum pernah ada di dalam sejarah sorga. Tuhan main tanah liat. Malaikat-malaikat langsung bergosip. Apa Tuhan? Kok mainan tanah? Kalau Bapak Ibu punya anak-anak, udah mandi, bersih gitu ya. Hujan di luar. Ya. Terus mereka keluar, nenek, langsung mainan tanah basah itu. Kira-kira dilarang nggak? Dilarang nggak? Dilarang. Ya kan? Oh ngomongin main terus. Terus no, gitu ya. Ya kan? Nah, kayaknya cucunya gitu ya. Nah, malaikat nggak berani ngelarang gitu. Kalau berani ngelarang gitu langsung dibuang ya. Ya, malaikat cuma heran-heran. Loh kok Tuhan kok mainan tanah? Udah gitu tahu nggak apa yang dilakukan Tuhan? Nggak cuma mainan tanah dan dibentuk manusia, tetapi dia juga memberikan kemuliaannya buat manusia. Kepada Adam, dia memberikan kemuliaannya. Luar biasa loh Adam sama Hawa dikasih kemuliaan Tuhan. Mungkin kalau kita nggak pernah jatuh dalam dosa, kita tuh memiliki tubuh kemuliaan. Ya tubuh kemuliaan itu ya tubuh ini tetapi bisa tembus tembok seperti Yesus setelah dia bangkit dari kubur. Nanti hari Kamis kita akan peringati. Jadi tubuh kemuliaan itu ada daging tetapi bersifat roh. Nah ini ya. Daging tetapi bersifat roh. Nah kita buka Roma 3 ayat 23 Pendro. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang, semua termaksud saya, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Jadi pada saat Adam bilang, wah aku telanjang. Dia fine-fine aja, cuma kemuliaannya Tuhan aja yang hilang. Nah ini ya. Saya percaya. Ini saya sendiri ya, setelah Yesus bangkit dari kubur, sebelum dia naik ke sorga, dia melarang murid-muridnya untuk menyentuh dia. Ya, nah saya kasih tahu, ini saya ya, jangan ikut-ikutan ya.
Saya percaya bahwa tubuh Yesus itu sama seperti tubuhnya Adam. Karena setelah itu dia naik surga dengan tubuh itu. Wah, saya bersyukur. Saya ingin punya tubuh seperti itu, seperti Bapak Ibu juga. Ya. Melihat Tuhan Yesus juga makan ikan dulu Kak sama murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus tembus tembok, padahal semua rumah, semua pintu itu dikunci. Artinya dengan tubuh dagingnya kemuliaan itu, semuanya bisa dilewati. Bahkan pada saat Yesus setelah bangkit dari kubur, dia pergi ke Emmaus. Jauh jaraknya. Nah, dia bisa menghilang. Ya tiba-tiba. Seperti itulah nanti kita. Ya. Jadi kalau sekarang kita masih sakit, ya kan? Wah, aku kuat, Pak. Loh, kenapa? Enggak pernah sakit, tapi kerokan enggak? Pasti kerokan, ya. Nah, di saat itu Yesus menjadi manusia yang memiliki tubuh kemuliaan walaupun masih ada di dunia. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Jadi tanpa baju pun tetapi dengan kemuliaan Tuhan, kita tidak perlu malu. Kita tidak telanjang jika kita memiliki kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana cara kita supaya pribadi Tuhan, prototipe kita itu, ya, prototipe kita itu boleh pulih di dalam kehidupan kita. Kita buka Kejadian 1 ayat 2 Pendro. Minta tolong. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan yang melayang-layang siapa? Roh Allah. Nah, ini Tuhan ini melayang-layang. Di sini Tuhan dengan tubuh kemuliaannya ditulis dengan roh. Saya punya gambar nomor 4 Pendro, minta tolong Pendro. Yang ditulis seperti ini pada saat Tuhan berbicara dengan Musa. Roh itu ditulis weruah. Artinya apa? Udara, angin, hembusan. Ya, udara. Tubuh fisik kita membutuhkan oksigen. Tubuh roh kita membutuhkan Tuhan. Iya Bapak Ibu ya. Kalau izinkan saya sharing tips saya dan istri saya. Kita sering memanggil-manggil nama Tuhan Yesus. Misalkan sambil bernafas, panggil Yesus, Yesus gitu terus panggil. Kita panggil, kita libatin Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yesus, Yesus. Atau kita memuji Tuhan. Kalau Tuhan bilang, berdoalah senantiasa. Kalau dari arti dari Allah tadi, roh itu, berarti bernafaslah. Ya, libatkan Tuhanlah di dalam kehidupan kita. Jangan putus. Karena ketika kita tidak berdoa senantiasa, berarti kita menahan nafas. Paham Bapak Ibu ya? Tuhan mau kita berhubungan terus dengan Dia. Tema bulan ini adalah Tuhan matanya tertuju pada kita. Kenapa? Karena Dia cinta sama kita. Tahukah kenapa Tuhan cinta sama kita? Karena kita sejenis dengan Tuhan. Karena kita sejenis, saya ulangi lagi. Karena kita sama dengan Tuhan. Bapak Ibu mau gak putra-putrinya pacaran dengan sosok yang gak sejenis? Nah, kira-kira gimana? Dengan binatang itu kan gak boleh, ya kan? Ya, Tuhan dengan kita itu sejenis, sesifat, serupa.
Kan biasanya kan di apa? Dimirip-miripin ya. Misalkan si A menikah dengan si B. Mukanya mirip gak? Kan suka gitu ya. Nah, karena apa? Tuhan itu juga senang. Dia juga sudah mengkondisikan bahwa kekasihnya, yaitu kita semua Bapak Ibu, saudara-saudara. Dia sudah mengkondisikan, dia sudah mengunci bahwa kekasihnya, bahwa calon mempelainya dia itu adalah pribadi yang mirip mukanya sama dia. Maka itu malaikat-malaikat begitu melihat, Tuhan membuat patung yang seperti dirinya sendiri nih. Dia ngelihat seperti itu. Buat apa? Ternyata akan dijadikan kekasih. Nah, luar biasa. Dia akan dibawa oleh Tuhan menjadi kekasih. Kita memiliki daerah asal yang sama. Kampung halaman saya, kampung halaman Bapak Ibu, saudara-saudara, sama dengan kampung halamannya Tuhan Yesus. Bapak Ibu percaya? Bagi yang percaya, terima dengan iman. Karena kita itu serupa dengan Tuhan. Karena kita satu kampung halaman dengan Tuhan di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.